Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saya di sini dari kelompok 7 akan menjelaskan sedikit materi aswaja dengan tema propaganda tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kita membahas pengertian dulu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan asma wa sifat. Yang pertama yaitu tauhid uluhiyah. Kata uluhiyah berasal dari kata ilahun, yaitu artinya Tuhan. Jadi pengertiannya secara rinci, tauhid uluhiyah yaitu melaksanakan ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian pengertian yang kedua yaitu tauhid rububiyah. Kata rububiyah yaitu berasal dari kata robun, artinya juga Tuhan. Kalau pengertiannya secara terperinci yaitu pengakuan bahwa yang menciptakan seluruh alam semesta itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat. Asma wa sifat yaitu dari kata asma dan asifat. Asma itu artinya nama, dan wasifat itu artinya sifat. Jadi kalau pengertiannya secara terperinci yaitu memaknai nama-nama dan sifat-sifat Allah secara zahir. Tadi menjelaskan tentang pengertian tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Sudah. Sekarang yang pertama yaitu perspektif Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Radikalisme Wahabi berpangkal pada ajaran yang diadopsi oleh pemikiran teologi Ibnu Taimiyah Al-Harrani dan dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya. Para pengikutnya itu siapa? Yaitu golongan Salafi. Di antara pokok ajaran tauhid adalah yang pertama yaitu ajaran tauhid uluhiyah. Mereka menganggap bahwa orang yang bertawasul sama sekali tidak mentauhidkan Allah. Karena apa? Karena melakukan tawasul itu berarti menyembah dan berdoa pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu tauhid rububiyah. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang bertawasul kepada para nabi, para wali, dan para orang soleh itu dianggap sama dengan orang kafir jahiliyah. Karena apa? Karena mereka sama-sama meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan seluruh alam semesta dan seisinya. Yang pertama memisahkan makna ar-Rabb dan al-Ilah yang sebenarnya pasti saling berkaitan atau disebut talazum. Selain merupakan konsep baru dan tidak ada satupun ulama salaf yang mengatakannya, pembagian tauhid ini sangat muskil dan tidak logis. Karena apa? Karena menurut akal yang berhak disembah hanyalah Tuhan
yang mengatur dan menciptakan alam semesta. Karena tidak masuk akal kalau orang yang menyembah sesuatu itu tidak diyakini sebagai Tuhan. Terus yang kedua, asumsi kafir jahiliyah sebagai kaum beriman dan bertauhid adalah asumsi yang salah. Bisa jadi benar, kafir jahiliyah mengakui Allah sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. Namun, para mufasir yang membenarkan kafir jahiliyah mengakui Allah sebagai pencipta, tidak ada satupun yang menyebutnya sebagai kaum beriman dan bertauhid. Sebagaimana kaum Wahabi bersumsi mereka telah bertauhid rububiyah, sehingga asumsi tersebut jelas-jelas salah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang kafir jahiliyah benar-benar mengingkari Allah. Dalam Al-Quran surat Ar-Rod ayat 30 disebutkan yang artinya demikianlah kami telah mengutus kamu kepada umat yang sungguh-sungguh telah berlalu, agar kamu membacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Yang ketiga, orang yang bertawasul hanya menyembah Allah. Asumsi orang yang bertawasul menyembah yang ditawasuli, sehingga memunculkan tuduhan menyembah kubur. Sementara mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. Yang ketiga, orang yang bertawasul hanya menyembah Allah. Asumsi orang yang bertawasul menyembah yang ditawasuli juga asumsi yang salah, sebab andaikan tawasul, khususnya tawasul dengan para nabi, wali dan orang-orang yang soleh yang telah mati yang diperselisihkan, tentu tawasul tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat, sebagaimana pembahasan yang telah lewat. Andaikan dikatakan tawasul boleh dengan orang hidup dan tidak boleh dengan orang yang sudah mati, sebagaimana asumsi kaum Wahabi, maka perbedaan ini juga tidak masuk akal. Sebab orang yang tawasul sama sekali tidak meminta kepada mayit. Ia hanya meminta kepada Allah dengan perantara kemuliaan, mahabbah atau cinta dan derajat agung mayit di sisi Allah. Tentu tawasul semacam itu bukan ibadah kepada mayit. Sekarang yang kedua, tadi yang pertama yaitu kerancuan pembagian tauhid Ibnu Taimiyah. Sekarang yang kedua yaitu legalitas takwil. Pendekatan takwil atau interpretasi atau memalingkan makna ayat Al-Quran dari kemungkinan makna lain, dan hadis mutasyabihat atau hadis yang memiliki makna samar, ambigu, memiliki makna yang lain atau membutuhkan penafsiran menggunakan hadis penjelas, telah dikenal sejak generasi dan sahabat ulama sesudahnya. Seperti yang telah dijelaskan dalam kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Quran, yang intinya arti begini: para pakar berbeda pendapat tentang teks mutasyabihat dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Mereka membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang berpendapat bahwa teks-teks tersebut tidak boleh ditakwil.
melainkan harus diberlakukan sesuai dengan pengertian literalnya. Terus kelompok yang kedua yaitu kelompok yang berpandangan bahwa teks tersebut boleh ditakwil, tetapi mereka menghindar melakukannya. Terus yang kelompok yang ketiga yaitu kelompok yang berpandangan bahwa teks tersebut harus ditakwil. Mereka mentakwilnya sesuai dengan kesempurnaan dan kesucian Allah. Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Muhammad bin Ali Asy-Syaukani dalam Irsyad Al-Fuhul. Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Muhammad bin Ali Asy-Syaukani dalam Irsyad Al-Fuhul. Beliau menyimpulkan bahwa pendekatan takwil telah dikenal dan diamalkan oleh generasi as-salaf as-shahih, termasuk para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi rujukan ahlu sunnah wal jamaah. Di antaranya adalah takwil Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada kata al-wajh dengan makna zat Allah, dan takwil Imam Ahmad bin Hambal. Beliau mentakwil kedatangan Tuhan dengan makna kedatangan pahalanya. Dalam konteks memahami nama-nama Allah ini, Imam Baihaqi mengutip 5 prinsip akidah dari Al-Hakim Al-Husain bin Al-Hasan Al-Halimi. Di antaranya adalah yang pertama, menetapkan wujud Allah agar terhindar dari pemahaman yang menafikannya. Yang kedua, menetapkan keesaan Allah agar terhindar dari penyekutuan terhadapnya. Yang ketiga, menetapkan bahwa Allah bukan jauhar atau tersusun dari 2 unsur atau lebih, dan bukan sifat atau yang menetap pada zat, agar terhindar dari pemahaman tasbih atau menyamakan Allah dengan makhluk. Terus yang keempat yaitu menetapkan bahwa semua hal selain Allah berasal dari penciptaannya, agar terhindar dari pemahaman semuanya dari ilat atau sebab tertentu. Yang kelima, menetapkan bahwa hanya Allah yang menciptakan dan mengatur alam sesuai kehendaknya, agar terhindar dari pemahaman fenomena alam terjadi secara alami. Dari uraian tersebut menjadi jelas bahwa takwil terhadap ayat dan hadis mutasyabihat itu tidak dilarang dan tidak menyesatkan. Bahkan telah ada contohnya dari sahabat dan ulama salaf. Sekarang yang tiga atau yang terakhir dari ketiga tersebut, yaitu bahaya tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Di antara bahaya tauhid ini adalah A. Menganggap non-muslim lebih bertauhid daripada orang Islam yang bertawasul dan meminta syafaat kepada Allah dengan para wali dan orang soleh berdasarkan tauhid rububiyah. Yang B. Mensyirikkan orang Islam yang melakukan istighosah, tabarruk, tawasul dengan para nabi, wali, dan orang soleh berdasarkan tauhid uluhiyah. Yang C. Memahami ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat, khususnya yang berkaitan dengan sifat-sifat, menganggap Allah berjisim seperti makhluk. C. Memahami ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat, khususnya yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah dengan makna lahiriahnya, dan terjebak dalam paham tajsim yang menganggap Allah berjisim seperti makhluk. Tauhid uluhiyah
rububiyah dan asma wa sifat ini tentu sangat berbahaya sebab hampir pasti menimbulkan keyakinan radikal dan akhirnya keyakinan seperti ini akan menyuburkan aksi-aksi anarkis, ekstrim, dan teroris karena menganggap umat Islam lainnya telah musyrik, halal darah, dan hartanya penuh kesesatan. C. Memahami ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat, khususnya yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah dengan makna lahiriahnya dan terjebak dalam paham tajsim yang menganggap Allah berjisim seperti makhluk. Tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat ini tentu sangat berbahaya sebab hampir pasti menimbulkan keyakinan radikal dan akhirnya keyakinan seperti ini akan menyuburkan aksi-aksi anarkis, ekstrim, dan teroris karena menganggap umat Islam lainnya telah musyrik, halal darah, dan hartanya penuh kesesatan. C. Memahami ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat, khususnya yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah dengan makna lahiriahnya dan terjebak dalam paham tajsim yang menganggap Allah berjisim seperti makhluk. Tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat ini tentu sangat berbahaya sebab hampir pasti menimbulkan keyakinan radikal dan akhirnya keyakinan seperti ini akan menyuburkan aksi-aksi anarkis, ekstrim, dan teroris karena menganggap umat Islam lainnya telah musyrik, halal darah, dan hartanya penuh kesesatan. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua, saya mewakili dari kelompok 7 meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.